Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, serta selawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Ada satu pertanyaan tentang umur manusia. Kapan dia dikatakan dewasa menurut Allah dalam Al-Quran? Berpikir sudah cukup stabil. Umur berapa mereka? Bahkan umur ini tercantum di dalam undang-undang, baik itu di MK ya maupun di lain-lainnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Hadirin rahimakumullah. Telah terjadi satu polemik di masyarakat kita, bahkan di negara ini. Orang yang belum cukup umur 40 tahun belum bisa diangkat memimpin umat yang sebanyak ini. Ini jadi problem. Rupanya ketentuan ini dalam Quran sudah ada sebenarnya. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua perintah Allah. Kenapa? Hamalathu ummuhu karha. Hamalathu ummuhu karha wa wadathu karha. Ayat berikutnya Allah katakan ibumu ya, yang mengandungmu dengan susah payah dan melahirkanmu dengan susah payah. Allah nyatakan dalam Quran ini. Jadi pada waktu kita di dalam kandungan ibu kita susah payah, korban, dibawa kemana-mana dalam keadaan perut gendut. Kemudian melahirnya tantangan. Waktu melahir tantangan jiwanya, pendarahan dan segala macam, Masya Allah, luar biasa. Allah jelaskan. Kemudian Allah jelaskan lagi, wa hamluhu wa bisaluhu salasuna syahra. Apa kata Allah? Ibumu yang mengandungmu, kemudian menyapihkan kamu, itu salasuna syahra, 30 bulan. Jadi ibu kita mengandungkan 9 bulan 10 hari kurang selebihnya. Total 30 bulan kata Allah. Salasuna syahra. Allah jelaskan satu-satu. Disinilah kemudian hatta, sehingga pada waktu itu idza barara asyuddahu, maka ketika itu anak itu menjadi dewasa. Wa barara arba'ina syana, yaitu pada waktu umur 40 tahun. Jadi tingkatan dewasa dari Allah ini, kedewasaan seorang anak itu pada waktu umur 40 tahun. Arba'ina syana. Kemudian apa lanjutan ayat ini? Qala
mereka berkata, berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, beri petunjuklah kepadaku ya Allah. Ini doa diajarkan Allah, kita meminta petunjuk Allah agar aku bisa mensyukuri nikmat Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ini kita mensyukuri. Kata Allah, ini doanya. Ya Allah, berilah aku petunjuk Allah, agar kita bisa mensyukur nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala shalihan tardo, agar Engkau berikan agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridho ya Allah. Masalahnya ridho enggak Allah segala amal kita ini? Ini kita mohon ya Allah, agar Engkau berikan, Engkau ridho atas amal soleh, atas kebaikanku ya Allah. Engkau ridho ya Allah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan ya Allah, sampai kebaikan ini kepada anak cucuku ya Allah. Sini Allah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar kita berbuat baik ini bukan sebatas kita, sampai ke anak cucu kita. Ya, kita didiklah anak itu. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat kepada Engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Jadi doa dalam Quran ini banyak sebenarnya. Ini salah satu doa. Jadi kita dikatakan dewasa menurut Al-Quran arba'ina sana, 40 tahun. Itu hitungan Hijriah. Kalau hitungan miladiah lebih kita ini. Umur 40 tahun itu bisa lebih. Karena penanggalan menurut Hijriah itu 29, kebanyakan baru 30. Jadi pendek. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang Allah ajarkan doa ini kepada kita di surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15. Coba dilihat nanti di rumah. Bagaimana kita mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini yang penting. Agar kita diberikan petunjuk oleh Allah. Banyak orang mendapat rezeki tetapi tidak dapat petunjuk Allah, akhirnya rezekinya itu sia-sia, dibuang kemana-mana. Ya, dibelilah klub sepak bola yang harganya 2 triliun di Eropa. Masya Allah, ada itu menteri. Jadi tahu olahraga sepak bola ini kan rata-rata judi semua. Nah ini. Jadi kalau minta petunjuk Allah, Allah arahkan ini. Bangun masjid, bantu anak yatim, bantu pompes anak yatim dan segala macam. Nah, pada kesempatan ini hadirin rahimakumullah, semoga Allah berikan petunjuk bagi kita. Saya mendapat amanah ya, bagaimana anak-anak yatim mu'alaf yang kita didik di Pompes Asy-Syifa Al-Islami ini. Tiap bulan kita memikirkan gratis mereka ada 130 anak-anak yatim mu'alaf. Ya, harus kita berikan dia bantuan, terutama makanan dan sekolahnya. Semua gratis. Mudah-mudahan nanti ya, setelah sholat ini nanti petugas kami Yayasan Asy-Syifa Al-Islami Baru membentang
sajadah, membentang sorban ataupun kaktus. Mari sisihkan sebagian rezeki. Kalau tidak ada dana, ya mungkin minta nomor rekening. Anak-anak yatim mu'alaf dari NTT, Masya Allah. Saya tidak segan-segan, hampir setiap ceramah ini saya lontarkan ini. Jadi dengan ayat ini kita mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berikanlah kami petunjuk ya Allah, berikanlah ya Allah, agar aku mensyukur nikmat yang kau berikan. Aku telah kaya, aku telah banyak mobil mewah, segala macam rumah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Kau berikan nikmat ini bukan saja kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa mensyukurinya. Berikan petunjuk ya Allah. Inilah khutbah kita hari ini, tentang selalu kita memohon kepada Allah. Kita jangan berbangga diri, bersenang diri dengan rezeki yang Allah berikan, tapi tidak kita minta petunjuk bagaimana mensyukurinya. Petunjuk Allah ini yang penting. Saya kira inilah ya hidup kita ini. Kalau nggak ada petunjuk Allah, merasa bangga dengan apa yang kita peroleh, tidak ridho, Allah nanti, Masya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ya Allah, Allah katakan, infaklah sebagian harta dari harta yang Allah berikan, infakkan sebelum kematian salah seorang di antara kamu. Jangan sampai Allah katakan fayaqula rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau menunda waktu dekat ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Ini orang yang sakaratul maut, minta ditunda sebentar aja ya Allah. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Aku akan berinfak, aku akan sedekah dan bayar zakat ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang yang dermawan, soleh ya Allah. Itu katanya. Ini ayat dengan penuh dengan penyesalan, minta ditunda, jangan kau cabut nyawaku ya Allah. Tapi Allah katakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak tunda suatu jiwa apabila telah datang ajalnya, telah tiba saatnya, tidak ditunda, cabut malaikat maut. Ya Israel, cabut mereka. Kita sudah mohon kepada Allah, tapi kata Allah, dengan penyesalan, ya Allah, tunda ya Allah, sebentar aja ya Allah, aku akan berikan segala. Ini Allah berikan gambaran penyesalan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kenapa ayat-ayat Quran ini tentang sedekah, tentang zakat, tidak tentang solat? Solat sudah ada ketentuannya, tapi infak sedekah ini Masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ditutup dengan ayat Allah maha mengetahui, maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kamu kerjakan di dunia ini Allah maha teliti, tidak bisa kita membohongi. Maka Rasulullah pernah bersabda, ya Allah Rasulullah SAW, ini hadis dari Abi Hurairah, inna lillahi malaikaini yunadi fi kulli sabahin yaqulu ahadahuma
Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Wa yaqulu akhar, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya ada dua malaikat itu milik Allah. Ada dua malaikat milik Allah. Dia berdoa setiap subuh. Salah satu malaikat berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumfikan khalaf. Berilah ya Allah kebaikan ya Allah, kebahagiaan ya Allah kepada orang yang menginfakkan sebagian harta yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Wa yaqulu akhar, dan yang malaikat lain berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Berilah kecelakaan kepada mereka ya Allah, orang yang pelit, bakhil terhadap apa yang Kau berikan ya Allah. Ini yang berdoa malaikat setiap subuh. Nah, hadirin rahimakumullah, kita yang hadir ini insyaallah ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba yang soleh dan soleh, sehingga kita di akhir hayat nanti, pada waktu kita menghadapi sakaratul maut, insyaallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ya, setelah sholat ini nanti petugas kami akan membantu. Silahkan. Yang tidak punya dana silahkan, mungkin punya rekening akan diberikan nomor rekening. Ya. Jadi kita menanggung setiap bulan itu ada kurang lebih 58 juta, 130 anak-anak yatim, mu'alaf lagi, sebagian besar. Demikian saya kira, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwar rahmanur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hayya ibadallah, mari dalam kesempatan ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah bukakan pintu hati kita yang selama ini keras kita untuk membantu bersedekah, apalagi kepada anak-anak yatim yang perlu dibimbing mereka ini. Rasulullah SAW itu adalah anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang menolong anak yatim akan berbareng, akan samaku nanti dalam surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah kahataini wa hakada. Aku bersama orang-orang yang peduli dengan anak yatim, kata Rasulullah, di dalam surga nanti akan berbarengan, akan bersamaku seperti jari telunjuk dan jari tengah merapat. Subhanallah. Hadis ini sahih, insyaallah hadis Bukhari Muslim. Nah inilah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan hati kita ini jangan keras, bakhil dan segala macam.
jadi orang yang dermawan. Karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan di atas dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyadi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat mu'minin wal mu'minat al ahyadi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir sini ya Allah adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif, yang lemah ya Allah. Gerakkanlah hati kami ya Allah untuk selalu membantu sesama muslim, apalagi kepada anak-anak yatim ya Allah, ya Tuhan kami. Gerakkanlah hati kami ya Allah, lunakkanlah hati kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ibadur rahman ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Engkau ridhoi ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik disengaja tidak sengaja ya Allah, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal ya Allah. Dan ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa para mujahidin di Gaza, di Palestina ya Allah. Ya Allah, mereka mati dalam keadaan syahid di jalan-Mu ya Allah. Kami hanya bisa berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Jadikanlah anak-anak yatim menjadi anak yang berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tahu bahwa Rasul-Mu juga yatim ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah anak-anak kami sebagai risalah pelanjut dakwah-Mu, dakwah Rasul-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al amrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. Aqimus shalah.